Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini ibu-ibu? Baik. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Herlina Putri, mahasiswa Politeknik Kaltara, Prodi D3 Keperawatan. Datangnya saya ke sini yaitu untuk memberikan edukasi mengenai penyakit otitis media kepada ibu-ibu semua. Sebelumnya ibu-ibu sudah pernah dengar atau sudah tahu apa itu otitis media? Baik, sebelum kita mulai saya akan kontak waktu terlebih dahulu. Edukasi ini memakan waktu kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah ibu-ibu bersedia? Siap. Baik, langsung saja kita mulai ya ibu-ibu ya. Nah, apa sih itu otitis media? Jadi, otitis media ini adalah infeksi atau peradangan pada telinga tengah, yaitu bagian telinga yang terletak di bagian belakang genang telinga. Jadi, telinga tengah ini sendiri berfungsi untuk menghantarkan suara ke dalam telinga dalam. Nah, selanjutnya kita masuk di etiologi atau penyebabnya. Yang pertama ada infeksi bakteri atau virus, yaitu contohnya Streptococcus pneumonia atau Haemophilus influenza. Nah, yang kedua juga bisa disebabkan oleh alergi atau reaksi alergi. Yang ketiga ada penyumbatan saluran Eustachius atau saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan hidung. Nah, yang selanjutnya ada infeksi saluran pernapasan atas atau biasa kita kenal dengan sebutan ISPA. Nah, yang terakhir ada faktor lingkungan, yaitu asap rokok ataupun polusi udara. Selanjutnya kita masuk di tanda dan gejala. Ibu-ibu bisa lihat gambarnya di sini. Yang pertama ada nyeri telinga, yaitu biasanya tajam dan menusuk. Jadi telinga bagian dalam telinga kita itu biasanya kita rasakan seperti tajam dan menusuk. Nah, yang selanjutnya ada demam, dan yang ketiga ada hilang pendengaran sementara. Jadi maksudnya itu pendengaran kita itu hilang timbul, nanti ada, nanti tidak ada. Nah, yang selanjutnya ada keluar cairan dari telinga, biasanya berupa nanah ataupun cairan bening. Yang kelima ada gangguan tidur, dan yang keenam ada iritabilitas. Nah, ini otitis media ini biasanya terjadi pada anak-anak. Kenapa saya undang ibu-ibu semua agar ibu-ibu semua bisa lebih perhatian kepada kesehatan telinga anak-anaknya. Jika anak-anak ibu semua bisa merasakan nyeri telinga, demam, ataupun hilang pendengaran sementara, segera melakukan pemeriksaan ke dokter ataupun vaskes terdekat. Selanjutnya kita masuk ke komplikasi ataupun dampaknya nih. Nah, yang pertama ada gangguan pendengaran. Yang kedua ada perforasi membran timpani ataupun gendang telinga robek. Yang ketiga ada otitis media kronis. Yang keempat ada abses otak. Dan yang kelima ada mastoiditis. Yang keenam ada meningitis. Dan yang terakhir ada keterlambatan perkembangan bicara pada anak. Jadi misalnya anak kita mengalami gangguan pada telinga, itu akan menyebabkan keterlambatan bicara pada anak tersebut. Yang selanjutnya ada perawatan dan pengobatan. Yang pertama ada antibiotik untuk mengobati infeksi bakteri. Yang kedua ada timpani atau sayatan gendang telinga untuk mengeluarkan cairan. Jadi timpani atau sayatan gendang telinga ini dilakukan ketika ingin mengeluarkan cairan dan dilakukan robekan oleh dokter. Nah, yang ketiga ada pemantauan tetap oleh dokter. Yang keempat ada obat pereda nyeri atau analgesik seperti paracetamol ataupun ibuprofen. Nah, yang selanjutnya ada terapi oksigen. Terapi oksigen ini dilakukan dalam kasus yang parah. Kalau belum parah, tidak perlu dilakukan terapi oksigen. Selanjutnya ada kita masuk di pencegahan. Yang pertama kita harus hindari paparan asap rokok. Yang kedua ada alergi kontrol. Kita harus mengontrol alergi anak-anak kita. Yang ketiga ada jaga kebersihan telinga. Ini sangat penting ya ibu-ibu ya. Anak-anak itu kan biasanya main nih di tanah, sering megang-megang telinga. Jadi ibu-ibu harus sering melakukan kebersihan telinga atau membersihkan telinga anak-anaknya. Dan yang keempat ada vaksinasi influenza dan pneumokok. Nah, yang kelima berikan ASI atau air susu ibu pada bayi. Selanjutnya kita masuk ke mitos atau faktanya nih. Yang pertama, katanya otitis media bisa dicegah dengan vaksinasi. Itu sangat fakta ibu-ibu ya. Kita bisa melakukan vaksin di dokter ataupun vaskes terdekat. Nah, yang kedua, otitis media hanya terjadi pada anak-anak. Sebenarnya itu mitos. Otitis media ini bisa terjadi pada
semua usia, tapi lebih seringnya terjadinya pada anak-anak. Selanjutnya, otitis media bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan. Itu sebenarnya mitos. Otitis media ini bisa sembuh dengan pengobatan yang tepat, seperti tadi yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya, otitis media tidak bisa dicegah. Itu sebenarnya mitos. Otitis media ini bisa dicegah dengan vaksinasi ataupun gaya hidup yang sehat seperti menghindari asap rokok dan memperhatikan kebersihan telinga. Nah, selanjutnya ada yang mengatakan bahwa otitis media selalu menyebabkan tuli permanen. Itu adalah mitos ya ibu-ibu ya. Gangguan pendengaran ini seringkali hanya bersifat sementara karena akibat cairan yang menumpuk. Jadi pendengaran biasanya kembali normal setelah infeksi sembuh, kecuali terjadi komplikasi seperti pecah gendang telinga. Namun itu jarang terjadi ya. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan nih. Nah, kesimpulannya otitis media adalah infeksi telinga tengah yang dapat menimbulkan nyeri dan gangguan pendengaran. Namun umumnya dapat sembuh dengan pengobatan yang tepat. Pencegahan melalui vaksinasi dan pola hidup yang sehat sangat penting untuk mengurangi resikonya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan ibu-ibu ini lihat, bisa dibaca terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan kepada saya. Oh iya Mbak, saya mau tanya. Ibu, apa yang ingin ditanyakan? Mengapa obat antibiotik itu tidak boleh dilakukan sembarangan atau tanpa resep, berhal untuk telinga sakit biasa gitu? Nah, jadi kenapa antibiotik itu tidak bisa diberikan sembarangan ya, Ibu ya? Karena tidak semua sakit telinga itu bisa disebabkan oleh virus. Jadi pemberian antibiotik ini tidak boleh diberikan sembarangan tanpa adanya resep dari dokter. Terima kasih ya Mbak. Ya. Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sepertinya ibu-ibu semua sudah sangat paham ya apa yang sudah saya jelaskan tadi. Apakah ada yang bisa mengulang kembali sedikit saja apa yang saya jelaskan tadi? Oh iya Mbak, saya sedikit paham bagian tanda dan gejala nyeri pada telinga, bisa jadi demam dan gangguan pendengaran. Wah, betul sekali ya Ibu ya. Sepertinya semuanya sudah sangat paham nih dari penjelasan saya tadi. Mungkin cukup sampai di sini saja edukasi kesehatan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri, mohon maaf atas kelebihan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.